bertawasul bil amwat. Kalau tawasulnya adalah kepada orang-orang yang sudah mati, maka yang demikian itu adalah perkara yang dilarang. Tapi kalau tawasulnya ya melalui orang-orang yang masih hidup, ya, atau tawasul yang boleh itu adalah tawasul dengan menyebut nama Allah, ya, dengan asma Allah. Atau kemudian yang kedua, tawasul dengan amal kebaikan. Ini ada dalilnya juga. Saya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah ini pertanyaan yang sangat penting ya. Masalah tawasul. Ya, tawasul itu kan artinya wasilah, Pak, mencari wasilah ya kepada Allah Subhanahu wa taala tapi melalui wasilah. Dan ini juga sebenarnya yang dulu menjadi penyebab bagaimana orang-orang Quraisy mereka itu ya menyimpang dari agamanya. Awalnya kan sudah ada para nabi sebelumnya. Termasuk untuk Quraisy itu kan nabi yang terakhir memang lama itu tidak dikirim, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim kan bapaknya para nabi. Kemudian Nabi Ismail, kemudian lama di bangsa Quraisy itu tidak ada nabi. Dan ada orang soleh yang bernama Latta wa Uzza. Jadi Latta dan Uzza itu pada awalnya mereka ini adalah orang-orang yang soleh. Ya. Tetapi karena bertawasul, kata mereka kami menyampaikan ini melalui perantara karena mereka orang yang soleh. Ya. Tapi kemudian ya akhirnya mereka keliru ya dalam pemahamannya tadi dan bahkan menjadikan wasilah tadi itu sebagai sesembahan. Nah pertanyaannya, apakah kemudian ayat bahwa sesungguhnya mereka itu kan untuk orang-orang yang syahid ya, sebenarnya ayat mereka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah tadi, mereka itu masih hidup dan mereka hidup di sisi Allah dan mereka itu tidak mati. Tetapi kata para ulama maknanya kalau dilihat tadi kita kan sekarang ada di alam dunia setelah melewati alam ruh, alam kandungan, dan kita masih ada alam dua lagi setelah di dunia ini, yaitu alam barzah kemudian alam akhirat. Dan orang ketika sudah di alam barzah maka ada banyak dalil-dalil yang menunjukkan ya bahwa kita kemudian ya sudah sibuk dengan urusan kita masing-masing. Bahkan ketika di alam barzah kita pun tidak bisa melakukan apa-apa lagi nanti kecuali apa, kita akan menerima amalan dari apa yang telah kita lakukan. Maka di alam barzah itu ada nikmat kubur, ada azab kubur ya, termasuk beliau sallallahu alaihi wasallam, para sahabat mereka juga tidak pernah bertawasul karena Allah tadi ya sudah mengatakan, kata Allah, ud'uuni astajib lakum. Kalian minta langsung kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Ya. Sehingga bertawasul bil amwat. Kalau tawasulnya adalah kepada orang-orang yang sudah mati, maka yang demikian itu adalah perkara yang dilarang. Tapi kalau tawasulnya ya melalui orang-orang yang masih hidup, ya, atau tawasul yang boleh itu adalah tawasul dengan menyebut nama Allah, ya, dengan asma Allah. Atau kemudian yang kedua, tawasul dengan amal kebaikan. Ini ada dalilnya juga. Misalnya Allah kan yang ada orang terkurung di dalam gua itu, kemudian mereka memohon kepada Allah tadi untuk diberikan ya keselamatan itu dengan tawasul, ya Allah saya sudah melakukan begini dan begini. Ya saya betul-betul mengharapkan wajahmu, jika ini memang engkau terima menjadi amal terima maka ya berikan pertolongan kepada kami. Itu boleh ya. Nah dan tawasul kepada orang yang masih hidup dalam artian apa, minta doa. Kita tahu ada orang soleh ya, ada misalnya syekh siapa, ada siapa orang, karena memang kan ada doa-doa yang masya Allah orang-orang yang Allah itu terima, orang tua kita misalkan, termasuk kan di antara doa yang tidak ada keraguan padanya pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu doa orang tua kepada anak. Kita bertawasul dalam artian mohon kepada orang tua kita, Pak, Bu, saya ada hajat begini-begini, mohon untuk didoakan. Itu dibolehkan. Adapun kepada orang yang mati tadi, maka para ulama itu bersepakat ya, amma al-mayit alladzi yadhhabu ilaihi as-sa'il maka liyas'alallahu, ya. Adapun orang yang sudah mati yang kemudian seseorang tadi meminta kepada Allah dengan ya perantara dari mereka tadi, maka dikatakan
la yamliku li nafsihi syai'an. Mereka itu jangankan untuk memintakan untuk orang lain, untuk diri mereka sendiri pun mereka sudah tidak punya kekuasaan apa-apa lagi. Oh, mereka sudah saat itu menerima balasan dari apa yang Allah sudah, ya mereka sudah lakukan. Bahkan kata Rasulullah, idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalathin. Dia tidak bisa melakukan amalan apapun lagi kok. Kalau mati anak cucu Adam maka terputus semua amalnya. Termasuk mau membantu orang tadi, Ustaz bantu ini untuk biar sampai kepada Allah, tidak bisa lagi. Sudah terputus. Dia justru mengharapkan kebaikan dari orang lain. Kenapa? Kalau dia punya 3 kebaikan, punya sedekah jariah, punya ilmu yang bermanfaat, dan punya anak soleh yang senantiasa mendoakan dirinya. Ya, dan justru dikatakan walladzi natad'una min dunihi ma yamlikuna min kinmit, inna tad'uhum la yasma'una du'aakum. Dan adapun mereka yang berdoa kepada selain Allah, yang mereka tidak punya kekuasaan untuk diri mereka sendiri, maka sesungguhnya doa mereka tadi yang mereka sampaikan la yasma'u du'aakum. Mereka tidak bisa lagi mendengar doa yang kalian sampaikan tadi. Walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamah yakfuruna bizikikum. Jadi mereka tadi itu tidak lagi kemudian bisa untuk melakukan apapun dari doa. Mereka dengar, itu benar, ada pendapat para ulama mengatakan mereka masih bisa dengar, tapi mereka tidak bisa kemudian melakukan apapun lagi. Ini berkaitan dengan doa atau tawasul yang ingin disampaikan tadi. Wallahu ta'ala alam. Justru yang ditakutkan kata para ulama, kalau kemudian ketika bertawasul tadi ada orang yang sampai ma'budun min dunillah, justru menyebabkan nganggap orang ini istimewa apa-apa, kemudian justru menyebabkan dia menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Ustaz ya. Wallahu ta'ala a'lam. Yang dimaksud dengan hukum tadi tentu hukum syariat ya. Hukum syariat. Jadi bukan dalam hukum muamalah ya. Kalau dalam muamalah selama tidak menabrak urusan akidah, tidak tabrak dengan urusan ibadah dan syariat, maka kita hukumnya adalah boleh. Hukum asalnya adalah boleh kecuali nanti ada hukum yang melarang ya. Tetapi kalau sudah dalam masalah akidah, masalah ibadah, termasuk syariat yang sudah ada, semua hukum aslinya adalah tidak boleh ya. Hukumnya adalah haram kecuali ada perintah yang membolehkan. Jadi kalau sudah urusan hadis berkaitan dengan kisah kebun korma yang sempat gagal panen itu Rasulullah mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu kalau itu untuk urusan dunia kalian. Jadi tidak bisa misalnya hukumnya ini bagaimana hukum hukum berkaitan urusan motor, urusan apa, itu tidak ya. Cuman yang ada urusan dengan syariat. Misalnya seperti tadi. Contoh, kan di syariat kita poligami itu boleh, Pak ya? Pak Gigit ya? Boleh. Wah. Jadi syariat boleh. Ya sudah, kita yakini Allah telah menetapkan poligami itu boleh. Ya. Artinya jangan kemudian kita langsung ini hukum poligami ini tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Ini harus dihapuskan atau apa. Itu tidak perlu begitu. Persoalan kita mungkin belum mampu. Itu kan sama dengan hukum syariat misalnya untuk haji. Haji itu kan bukan berarti kalau kita belum mampu untuk haji kemudian kita bilang saya menolak hukum haji. Seperti halnya juga poligami. Tidak boleh kita bilang saya tolak hukum poligami. Mungkin begitu ya. Jadi ada hubungannya dengan syariat. Wallahu ta'ala ta'lam. Sebenarnya ada dalam kitab yang lain, para ulama itu membuat lebih rinci ya. Bahwa perkara-perkara tadi itu dibedakan pertama antara orang yang berilmu dengan orang yang belum berilmu. Jadi orang melakukan sesuatu tapi dia belum punya ilmu, maka hukumnya adalah dia berdosa karena tidak punya ilmunya tadi. Berarti dia wajib untuk belajar. Kemudian dibedakan juga berkaitan dengan amal tadi, amalan zahir
dengan amalan batin. I'tiqad, ya, zahiri wa i'tiqadi. Jadi secara zahir, misalnya dia melakukan hal-hal yang sebenarnya bisa membatalkan keislamannya, tetapi secara i'tiqad dia tidak begitu, secara keinginan, niatnya. Itu nanti hukumnya juga berbeda. Ya. Sama seperti misalnya ada hadis dari beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata beliau, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Faman tarakaha muta'amidan. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, faqad kafarah. Maka sudah kafir. Orang kan kalau mampu, kok cepat man keluar dari Islam, ya sengaja tidak sholatnya kok keluar dari Islam. Para ulama sebenarnya ada perincian-perinciannya, jadi tidak semudah begitu tadi keluar dari Islam. Ya, jadi apa namanya, misalnya sholat tadi, maka dirinci oleh para ulama. Kalau dia muta'amidan, makna muta'amidan itu sengaja dalam artian menolak syariat sholat. Kalau dia misalnya sengaja ini isya, kalian tidak sholat aja, dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Ya, orang yang sholat aja, kata para ulama apa? Allah katakan fawailul lil musallin. Udah sholat saja itu celaka kok. Ya, siapa? Kalau alladzina hum an sholatihim sahun. Kalau dalam sholat ternyata masih lalai dari waktunya, suka diakhir-akhirkan, lalai dari apa namanya, tata cara yang ditentukan oleh Rasulullah, lalai dari khusyuknya, lalai dari jamaahnya. Itu masih celaka. Nah, maka ini dibahas oleh para ulama tadi, maknanya adalah supaya kita memang terus lebih hati-hati, jangan sampai jatuh kepada amalan-amalan yang seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, terus kalau sudah begini, kalau dia misalnya memperbaiki diri, bertobat, jangankan cuman ya tadi misalnya, dia meyakini hukum apa atau melakukan apa begitu ya, sudah jatuh pada syirik saja, ya, menyembah apa atau ke tukang sihir, atau mungkin dia menyembah apa namanya selain Allah. Kalau di akhir hayatnya dia kemudian betul-betul di atas tauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah ampunkan. Ya. Maka kuncinya tadi memang tauhid itu harus selalu dipelajari. Kata Rasulullah, al-a'mal bi khawatimiha. Amalan itu tergantung dengan akhirnya, Pak. Ya. Jadi ada orang, kata Rasulullah, yang jaraknya dengan surga seakan-akan tinggal sejengkal. Tapi sekali lagi catatan takdir sudah mendahului, wa huwa min ahlin nar. Orang ini adalah ahli neraka. Maka fayamalu bi amali ahlin nar. Di akhir hayatnya dia melakukan amalan ahli neraka, fayudkhiluha. Maka dia masuk ke dalam neraka. Ya. Sebaliknya, ada orang yang jaraknya dengan neraka kayaknya tinggal sejengkal. Saking semua maksiat dia lakukan. Kemudian apa? Di akhir hayatnya, ya, dia ya Allah bimbing melakukan amalan ahli surga. Dan ini tanda kebaikan dari Allah. Rasulullah katakan, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan", kalau Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, ista'malahu. Allah pekerjakan hamba tadi. Riwayat yang lain dikatakan, "Asalahu", Allah berikan madu. Sampai para sahabat mengatakan, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Bagaimana mungkin Allah mempekerjakan seorang hamba, wahai Rasulullah? Yuwaffiqahu bi amalin saleh. Ada orang yang Allah taufikkan melakukan amal saleh, thumma yaqbidu alaih. Kemudian Allah wafatkan dia di atas amal soleh. Dan banyak yang seperti ini. Maka ya kita tentu tadi, karena Rasulullah katakan, man aradad dunya fa'alahi bil ilm. Siapa yang ingin kebaikan untuk dunia, dia butuh ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaiha bil ilm. Siapa yang ingin kebaikan untuk akhirat, dia butuh ilmu. Wa man aradahuma, dan siapa yang butuh kebaikan untuk dunia dan akhiratnya, fa'alaihima bil ilm, dia juga butuh ilmu. Maka semangat kita ini bukan semangat untuk mengkafir-kafirkan orang, Pak. Tapi semangat kehati-hatian kita dari perbuatan-perbuatan yang khawatirnya kita lakukan, na'udzubillah, di akhir hayat kita. Ya. Ada satu kitab yang sangat bagus, judulnya adalah kitab At-Tadhkirah. Kitab At-Tadhkirah itu kitab pengingat. Dalam kitab itu dikisahkan ada dua orang bersaudara. Yang satu, Masya Allah, semua ketaatan dia lakukan. Yang satu lagi, semua maksiat dia kerjakan. Maka yang taat tadi itu dia berdakwah, mengajak saudaranya tadi, ayo mbok tinggalkan ya maksiat, mulai taat. Kata yang maksiat, sudahlah, itu urusan saya. Terus didakwahi, terus tidak terima, sampai kemudian di akhir kata yang banyak maksiat tadi, ya sudahlah, biar saya nanti bertanggung jawabkan di hadapan Allah.
Ya, semua perbuatan saya. Kamu sibuk aja dengan dirimu. Nggak usah urus saya. Yang berdakwah ternyata kebawa emosi. Dia bilang, kalau begitu anta min ahlin nar. Kalau begitu kamu ahli neraka. Dikisahkan arsy Allah bergoncang, kemudian keduanya diwafatkan oleh Allah, dan apa yang terjadi? Yang Allah masukkan ke dalam surga orang yang penuh dengan maksiat tadi. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah bi'amalihi. Sebenarnya tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam surga itu hanya mengadakan amalnya, illa mir rahmatillah, kecuali mereka yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan menakut-nakuti kita atau memudah-mudahkan mengeluarkan orang dari Islam tadi. Oh, justru bahaya itu. Ya, kalau tidak keluar orang yang dari Islam dalam sisi Allah, itu justru kembali kepada kita. Tapi kehati-hatian kita secara pribadi itu bagaimana supaya jangan jatuh kepada perkara-perkara ini tadi. Jadi memang hukum, Masya Allah, agama kita itu sangat indah ya. Ada hukum-hukum yang memang itu untuk kita. Jadi kita itu diminta ketat, keras terhadap diri kita. Tapi ketika sudah dengan saudara-saudara kita, itu harus penuh dengan kelembutan. Ya, penuh dengan kasih sayang, dan itu yang diturunkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin begitu Pak ya. Wallahu taala a'lam. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.